Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rahmadini. Saya perwakilan dari kelompok 1B Keperawatan Gerontik tingkat 3 STR Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi asma bronkial, kemudian etiologi serta patofisiologi dari asma bronkial itu sendiri. Selamat menyaksikan. Definisi asma bronkial menurut Mas Riyadi tahun 2016 merupakan suatu keadaan kondisi paru-paru kronis yang ditandai dengan kesulitan bernafas dan dapat menimbulkan gejala sesak nafas, dada terasa berat dan batuk, terutama pada malam menjelang dini hari, di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang dapat menyebabkan penyempitan atau peradangan yang bersifat sementara. Lalu ada etiologi asma. Etiologi asma bronkial menurut Global Initiative for Asthma tahun 2016, faktor resiko penyebab asma bronkial dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, faktor genetik, meliputi atopi atau alergi, kemudian hiperaktivitas bronkus, dan jenis kelamin. Anak laki-laki sangat beresiko terkena asma bronkial sebelum usia 14 tahun. Prevalensi asma pada anak laki-laki adalah 1,5 sampai 2 kali dibanding anak perempuan. Kemudian ras atau etnik, dan yang terakhir itu obesitas. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama, alergen dalam rumah meliputi tungau, debu, spora, jamur, kecoa, serpihan kulit binatang seperti kucing dan sebagainya. Alergen luar rumah meliputi serbuk sari ataupun spora jamur. Kemudian yang ketiga, faktor lain meliputi alergen dari makanan, alergen obat-obatan tertentu, dan exercise induced asthma. Kemudian patofisiologi asma bronkial. Patofisiologinya dimulai dari obstruksi jalan napas yang menyebabkan pertambahan resistensi jalan udara yang merendahkan volume ekspirasi paksa dan kecepatan aliran penutupan jalan udara. Bertambahnya kerja pernapasan, perubahan sifat elastik, dan frekuensi pernapasan dapat menyebabkan gangguan kebutuhan istirahat tidur. Walaupun jalan nafas bersifat difusi, obstruksi dapat menyebabkan perbedaan suatu bagian dengan bagian lain yang berakibat atau mengakibatkan perfusi bagian paru tidak cukup mendapat ventilasi yang menyebabkan kelainan gas terutama CO2 akibat hiperventilasi. Pada respon alergi di saluran napas antibodi COE berkaitan dengan alergi degranulasi sel mati. Akibat dari degranulasi tersebut, histamin dilepaskan. Histamin menyebabkan konstruksi otot polos bronkiolus. Nah, apabila respon histamin juga merangsang pembentukan mukus dan meningkatkan permeabilitas kapiler, maka akan terjadi kongesti dan pembangunan ruang intensium paru. Pada individu yang mengalami asma bronkial mungkin akan memerlukan respon yang sensitif berlebihan terhadap suatu alergi ataupun sel-sel yang mestinya terlalu mudah mengalami degradasi dimanapun letak hipersensitivitas tersebut. Kemudian hasil akhirnya adalah bronkospasme, pembentukan mukus edema, dan obstruksi aliran udara. Baik, di sini saya Septiani Tambang Kurnia akan menjelaskan tentang tanda dan gejala beserta komplikasi dari asma bronkial, di mana
tanda dan gejala yang paling muncul, yang paling sering atau yang paling lazim kita ketahui pada asma bronkial yaitu batuk dispnu disertai dengan suara nafas yang bunyi. Namun dari beberapa gejala tersebut ada beberapa gejala juga yang menyertai seperti takip mu dan aktor mu, kemudian perasaan gelisah, kemudian ada nyeri abdomen karena otot-otot abdomen itu terlibat dalam sistem pernafasan, kemudian klien merasakan kelelahan, kemudian ada intoleransi aktivitas, kemudian biasanya ekspirasi itu lebih susah dan panjang dibandingkan dengan inspirasi, kemudian serangan itu biasanya bermula dengan batuk dan rasa sesak dalam dada disertai dengan nafas yang lambat, dan serangan biasanya berlangsung 30 menit sampai beberapa jam. Kemudian dari beberapa gejala, tanda dan gejala tersebut ada beberapa komplikasi dari asma bronkial. Yang pertama itu ada pneumonia, di mana pneumonia itu peradangan jaringan pada salah satu atau kedua paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Kemudian komplikasi yang kedua ada atelektasis atau pengerutan sebagian atau seluruh paru akibat penyumbatan pada saluran udara atau saluran bronkus dan bronkiolus. Kemudian gagal nafas, kemudian ada bronkitis atau pembengkakan di lapisan dalam dari saluran di pernafasan paru-paru. Kemudian yang terakhir itu ada fraktur iga, di mana fraktur ini atau cedera ini akibat si penderita terlalu sering bernafas secara berlebihan pada obstruksi jalan nafas maupun gangguan ventilasi dari oksigen. Selanjutnya F, pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan penunjang pada pasien asma bronkial. Yang pertama itu spirometer, yaitu dilakukan sebelum dan sudah bronkidilator dihirup, seperti nebulizer dan inhaler. Positif jika peningkatan FEP atau KFP 20%. Selanjutnya pemeriksaan sputum atau eosinofil meningkat. Selanjutnya pemeriksaan AGD. Biasanya terjadi pada pasien penderita asma yang berat. Pada fase awal terjadi hipoksemia dan hipokapnia atau PCO2 menurun. Kemudian pada fase lanjutan terjadi nomokapnia dan hiperkapnia atau PCO2 meningkat. Selanjutnya pemeriksaan uji alergi kulit atau IgE. Baiklah, sekarang kita masuk ke konsep asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian keluarga menurut Donsu, Indoniasi, dan Purwati tahun 2015. Pengkajian yang dilakukan pada keluarga yaitu pertama itu data umum seperti nama kepala keluarga, alamat, pekerjaan, struktur keluarga, genogram, dan lain-lain. Yang kedua, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap perkembangan keluarga dan tugas perkembangan keluarga. Yang kedua, riwayat kesehatan keluarga inti. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, pengkajian lingkungan. Yang perlu kita kaji yaitu karakteristik lingkungan rumah, karakteristik tetangga, dan interaksi dengan masyarakat. Yang keempat, struktur keluarga. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pola komunikasi keluarga, yaitu cara berkomunikasi antara anggota keluarga tersebut. Yang kedua, struktur kekuatan, yaitu kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mempengaruhi orang lain untuk merubah pikiran. Yang ketiga, struktur peran, yaitu peran masing-masing anggota baik formal maupun non-formal. Yang keempat, nilai dan norma keluarga, yaitu nilai dan norma keluarga serta kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kelima, fungsi keluarga, yaitu dukungan keluarga terhadap anggota lain. Fungsi keperawatan kesehatan, yaitu pengetahuan tentang sehat sakit atau kesanggupan keluarga. Yang keenam, fungsi keperawatan. Tujuan dari fungsi keperawatan yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemampuan keluarga untuk mengenal masa keperawatan. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga merawat anggota keluarganya yang sakit. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan keluarga memelihara atau memodifikasi lingkungan rumah yang sehat. Dan yang terakhir yang kelima,
untuk mengetahui kemampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu stres dan coping keluarga. Dan yang keenam, keadaan gizi keluarga. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan fisik. Menurut Putri dan Wijaya tahun 2014, pengkajian yang digunakan pada pasien dengan asma yaitu 1. Identitas klien meliputi nama, usia, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Yang kedua, informasi dan diagnosis medis penting. Yang ketiga, data riwayat kesehatan pernah menderita penyakit asma sebelumnya. Menderita kelelahan yang amat sangat dengan sianosis pada ujung jari. Yang keempat yaitu riwayat kesehatan sekarang, meliputi A. Biasanya klien sesak napas, batuk-batuk, lesu tidak bergairah, pucat tidak ada nafsu makan, sakit pada dada dan pada jalan napas. B. Sesak setelah melakukan aktivitas. C. Sesak napas karena perubahan udara dan debu. D. Batuk dan susah tidur karena nyeri dada. Yang kelima yaitu riwayat kesehatan keluarga. Riwayat keluarga yang memiliki asma, riwayat keluarga yang menderita penyakit alergi seperti rintitis alergi, sinusitis, dermatitis, dan lainnya. Yang keenam yaitu aktivitas atau istirahat. A. Keletihan, kelelahan, malaise. B. Ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena sulit bernapas. C. Ketidakmampuan untuk tidur, perlu tidur dalam posisi duduk tinggi. D. Dyspnea pada saat istirahat, aktivitas, dan hiburan. Yang ketujuh yaitu sirkulasi atau pembengkakan pada ekstremitas bawah. Yang kedelapan atau integritas ego terdiri dari peningkatan faktor resiko dan perubahan pola hidup. Yang kesembilan makanan dan cairan, mual atau muntah, nafsu makan menurun, ketidakmampuan untuk makan. Yang ke-10 yaitu pernapasan, meliputi A. Napas pendek, dada rasa tertekan dan ketidakmampuan untuk bernapas. B. Batuk dengan produksi sputum berwarna keputihan. C. Pernapasan biasa cepat, fase ekspirasi biasanya memanjang. D. Penggunaan atau bantu pernapasan. E. Bunyi nafas mengi sepanjang area paru pada sekitar ekspirasi. Dan kemungkinan selama inspirasi berlanjut pada penurunan atau tidak ada bunyi nafas. Permasalahan fisik yang terakhir yaitu ada keamanan, meliputi riwayat reaksi alergi atau sensitif terhadap zat. Kemudian yaitu ada harapan keluarga perlu dikaji, harapan keluarga terhadap perawat atau tenaga kesehatan untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi. Kemudian ada diagnosa. Diagnosa keperawatan, diagnosa yang dapat muncul pada pasien asma menurut SDKI tahun 2017. Yaitu yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit. B. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit. C. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit. Adapun diagnosa yang kami ambil, yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi anggota yang sakit. Adapun SLKI-nya, setelah dilakukan perawatan, diharapkan klien jalan napas klien tetap paten dengan kriteria hasil batu efektif menurun, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik dan pola napas membaik. SLKI intervensi manajemen jalan napas, observasi, monitor bunyi napas tambahan, monitor sputum, tropotik, posisikan semi-fowler dan fowler, berikan minum hangat, berikan oksigen jika perlu, edukasi, ajarkan teknik batu efektif, dan kolaborasikan pemberian bronkodilator. Selanjutnya yaitu diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi anggota yang sakit. SLKI setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan pernapasan pasien membaik dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran pasien meningkat, bunyi napas tambahan menurun, gelisah menurun, napas cuping hidung menurun. Psiki, intervensi pemantauan respirasi, observasi monitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya napas, monitor pola napas, monitor kemampuan batu efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, okultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, tropetik, atur interval pemantauan respirasi sesuai dengan kondisi pasien. Dan selanjutnya yaitu diagnosa yang ketiga, pola napas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bagi keluarga yang sakit. SLKI setelah dilakukan tindakan keperawatan
Diharapkan pola napas pasien kembali normal dengan kriteria hasil ventilasi semenit meningkat, tekanan ekspirasi dan inspirasi meningkat, dan penggunaan otot bantu napas menurun, frekuensi napas membaik, dan kedalaman napas membaik. Psikinya yaitu manajemen jalan napas, observasi monitor pola napas tropetik, posisikan semi-polar atau polar, berikan oksigen jika perlu, edukasi, ajarkan teknik bantu efektif. Selanjutnya yaitu implementasi keperawatan. Pelaksanaan keperawatan adalah pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan secara langsung kepada pasien. Kemampuan yang harus dimiliki perawat pada tahap implementasi adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menciptakan hubungan saling percaya dan saling membantu, kemampuan teknik psikomotor, kemampuan melakukan observasi simetris, dan kemampuan pemberian pendidikan kesehatan maupun advokasi dan evaluasi. Tahap pelaksanaan keperawatan meliputi fase persiapan, tindakan, dan dokumentasi.